Hai Fuse Fam, saya Kevin Chun dari Fusepik 3. And hari ini saya mau recap and remind semua apa yang sudah kita pelajari di tahun ini. Jadi sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Bapak, kami bersyukur ya Tuhan buat hari ini, untuk kesempatan ini, untuk mendengar firman-Mu. Ya Bapak, kami berdoa supaya Engkau yang membukakan hati setiap kami yang mendengarkan, supaya Roh Kudus-Mu yang berbicara, dan biar Engkau saja yang menjaga mulutku ini ya Tuhan, supaya apapun yang aku katakan semuanya sesuai dengan firman-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, jadi tema tahun ini kita diambil dari Ibrani 6 ayat 1 dengan judul It is Time. Yuk kita sama-sama baca dari Ibrani 6 ayat 1. Jadi, karena kalian memerlukan ajaran-ajaran yang mendewasakanmu secara rohani, saya tidak akan mengulangi lagi ajaran-ajaran dasar tentang Kristus. Marilah kita sekarang meningkatkan pemahaman kepada ajaran yang lebih tinggi. Saya tidak akan mengulangi ajaran-ajaran dasar ini tentang pertobatan dari segala macam perbuatan dan mematikan orang secara rohani, tentang percaya kepada Allah. Poin pertama yang perlu kita highlight dari ayat ini adalah kita memerlukan ajaran-ajaran yang mendewasakan kita secara rohani. Mendewasakan artinya kita bertumbuh dari baby Christian dan menjadi mature Christian. Dan untuk ini dibutuhkan yang namanya solid food atau makanan keras. Solid food atau makanan keras itu seringkali perlu dicerna. Dan sama dengan halnya dengan pengajaran yang akan mendewasakan kita secara rohani, juga perlu dimengerti terlebih dahulu. Karena itu, untuk kita bisa bertumbuh dewasa secara rohani, kita memerlukan pengertian yang lebih dan akan dituntut lebih di dalam kehidupan kita masing-masing. Supaya kita bisa mengerti lebih, di Februari kemarin kita sudah belajar tentang defending our faith. Dan di Indonesianya kita berbicara tentang memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Ini diambil dari 1 Petrus 3 ayat 15-16. Dan kita juga udah belajar tentang suffering dan perseverance di bulan Maret. Lalu, kalau kita lihat di dua topik ini adalah topik yang sering dipertanyakan orang-orang yang belum mengenal Kristus. Dan kita sebagai pengikut Kristus harus belajar untuk bisa menjelaskan dan menjawab hal-hal yang seringkali tidak mudah untuk orang-orang tidak percaya untuk dimengerti gitu. Lalu sebagai mature Christian kita juga dituntut lebih untuk bisa menjadi pertanggungjawaban Kristus. Karena itu kita juga belajar tentang overcoming sin di bulan April dan juga bagaimana kita bisa manage our lives di bulan Mei. Kita sudah belajar lebih spesifiknya bagaimana kita bisa memanage waktu kita, keuangan kita, kesehatan kita, dan juga hubungan kita dengan orang-orang sekitar kita. Lalu kita juga sudah belajar tentang apa sih yang menunjukkan bahwa kita sudah dewasa dan menjadi mature Christian. Kita belajar dewasa itu artinya semakin intim lagi dengan Tuhan dan semakin taat kepada Tuhan. Di bulan Agustus kita belajar tentang spirit-led life, yaitu bagaimana kita hidup berjalan dalam roh. Sebab hanya dengan hidup berjalan dalam roh, kita dapat berbuah di dalam kehidupan kita. Maka itu kita juga belajar tentang fruitfulness di bulan September. Lalu ketaatan kita juga bisa menjadi tolak ukur untuk kedewasaan kita. Orang yang beriman, percaya, dan takut akan Tuhan akan membuahkan ketaatan kepada Tuhan. Karena itu kita juga belajar untuk equip member-member Fuse kita bagaimana cara kita membuat action plan di bulan Juni dan Juli dalam topik Faith in Action. Lalu kita juga belajar discipleship di bulan Oktober. Lalu terakhir kita juga belajar how we can step up di bulan November kemarin. Kesimpulannya, keintiman dan ketaatan kepada Tuhan sangatlah penting. Karena kembali lagi kita tahu, faith without works is dead. Nah, sekarang kita ke poin kedua dari ayat Ibrani 6 ayat 1, yang juga judul tema kita tahun ini, yaitu sekarang. Nah, bahasa Inggrisnya now, atau di dalam terjemahan lain, it is time. Nah,
Kenapa ayat ini berkata sekarang? Kenapa bukan kemarin? Kenapa bukan besok? Kenapa bukan tahun depan? Atau kenapa bukan suatu saat nanti gitu? Karena di sini diperlukan yang namanya a sense of urgency. Karena Paulus juga menulis di Efesus 5 ayat 15-16 bunyinya begini. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Di Alkitab King James Version, kata yang dipakai adalah redeeming the time because the days are evil. Di sini dipakai bahasa redeeming, yaitu menebus. Terus dalam bahasa aslinya, time di sini adalah kairos, yaitu waktu Tuhan. Lalu di days di sini adalah hemera, yang artinya hari-hari atau keseharian. Jadi kita juga bisa bilang ini ayat ini berkata menebus waktu Tuhan karena hari-hari itu jahat gitu. Nah, sekarang coba aku mau tanya, berapa banyak kairos yang telah kita lewatkan karena kita tidak berani melangkah dan taat kepada Tuhan? Bayangkan apa saja yang sudah kita lewatkan karena kita takut dan tidak percaya. Seringkali kita menghabiskan hari-hari kita dengan hemera, padahal Paulus sendiri yang sudah mengatakan bahwa hemera itu jahat. Maka dari itu, kita mau semua member-member Fuse kita untuk menyadari bahwa it is time for us to live in God's time and God's agenda, yaitu kairos Tuhan. Dalam bahasa Indonesianya, waktunya kita untuk hidup di dalam waktu Tuhan, kairos Tuhan, dan agendanya Tuhan sendiri, gitu. Dan kita mau member-member kita, when God says it is time, kita perlu mempunyai keberanian untuk meresponi Tuhan dengan iya, amin, gitu. Tetapi memang seringkali kita merasa tidak siap atau tidak yakin, dan itu sangatlah normal. Karena, balik lagi, confidence to be ready does not comes from you, but the Holy Spirit that lives in you, together with the support of your family in Christ. Kalau dalam bahasa Indonesianya, keberanian untuk siap dalam panggilan Tuhan tidak seharusnya datang dari kita sendiri, melainkan dari Roh Kudus yang hidup di dalam kita, bersama dengan dukungan keluarga kita di dalam Kristus. Itu saja sharing saya hari ini. Semoga di dalam tahun ini dan tahun-tahun seterusnya, kita bisa terus bertumbuh secara rohani. Tidak lagi seperti anak-anak yang tidak pernah bertumbuh dan berbuah, dan kita juga bisa mempunyai keberanian untuk hidup di dalam kairos Tuhan tanpa harus membuang-buang waktu kita lagi. Thank you and God bless you.